Adaptasi tumbuhan. Pengertian adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau penyesuaian terhadap tempat di mana ia tinggal. Makhluk hidup memerlukan adaptasi sebab setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari makhluk yang lain. Untuk itu beradaptasi sangatlah diperlukan. Hal itu berguna untuk menunjang kelangsungan hidup. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki ciri yang berbeda-beda, untuk itu diperlukan adanya adaptasi, yaitu untuk memudahkan ia dalam menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Selain bermanfaat terhadap kelangsungan hidupnya, adaptasi juga bermanfaat untuk melindungi diri dari serangan musuh yang datang dari makhluk lainnya. Bambu. Saat menyentuh bambu, tanganmu akan terasa gatal. Hal ini karena bambu mempunyai rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. B. Salak, bunga mawar, dan putri malu. Tanaman salak, bunga mawar, dan putri malu mempunyai duri. Duri ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. C. Pohon nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Jenis-jenis tumbuhan tersebut mampu mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. D. Buah durian. Kulit buah durian memiliki duri yang sangat tajam. Duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Adanya kulit berduri ini membuat biji yang berada di dalam buah terlindung. Biji pada buah durian dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. E. Buah belimbing. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing terlindungi. Biji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan. B. Penggolongan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup. Semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hidrofit. Hidrofit yaitu tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Contohnya, enceng gondok, kangkung, teratai, dan tumbuhan baku. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu: A. Tumbuhan air yang terapung di atas air mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daun lebar dan tangkai daun menggembung berisi udara. Contoh, eceng gondok, kiambang. B. Tumbuhan air yang terendam di air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis di dalam sel. C. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. D. Tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Memiliki perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contoh, tumbuhan bakau. 2. Higrofit. Higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contoh tumbuhan paku, lumut, dan dedalu. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu: A. Mempunyai daun yang tipis dan lebar. B. Permukaan daun memiliki banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. 3. Xerophyt. Xerophyt yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Contoh, kaktus, lidah buaya, pohon kurma. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt yaitu: A. Daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Dengan demikian maka penguapan melalui daun menjadi sangat sedikit. B. Seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. C. Batangnya tebal mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. D. Akar panjang sehingga memiliki jangkauan yang luas. Bentuk adaptasi hewan. Setiap hewan memiliki cara untuk beradaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya, sehingga dapat bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan hewan biasanya untuk melindungi diri, melawan musuh, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan masih banyak lagi. Mari kita belajar bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. 1. Katak. Bagi katak, melakukan kamuflase agar seolah tubuhnya beracun adalah trik untuk menghindar dari predator atau pemangsa.
Katak pun memiliki persamaan dengan cicak, yaitu lidahnya yang panjang dan lengket, sehingga serangga yang mendekat dapat dengan cepat disambar dan tidak dapat berkutik lagi. 2. Kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar termasuk binatang nokturnal. Binatang nokturnal adalah binatang yang mencari makan pada malam hari. Kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang tajam. Kelelawar menggunakan suara untuk menangkap serangga dalam kegelapan. Kelelawar mengeluarkan suara yang tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Pantulan suara tersebut menunjukkan letak mangsa. 3. Cicak. Cicak yang biasa kita jumpai di dinding rumah adalah cicak tembok. Cicak ini sejenis reptil yang termasuk suku Gecko-nidae. Ketika cicak dikejar oleh musuh, cicak akan memutuskan ekornya. Cara cicak memutuskan ekornya disebut autotomi. 4. Bunglon. Bunglon adalah sejenis reptil yang termasuk dalam suku Agamidae. Bunglon dapat mengubah dirinya menjadi warna apapun yang dia injak. Cara bunglon mempertahankan dirinya dengan berkamuflase disebut mimikri. 5. Walang sangit. Walang sangit merupakan hewan yang bentuknya mirip dengan belalang. Hewan ini akan mengeluarkan bau dari tubuhnya ketika diburu musuhnya. Bau yang dikeluarkan ini yang membuat musuh tidak tahan akan baunya. Sigung juga akan mengeluarkan bau menyengat seperti walang sangit. 6. Walang daun. Walang daun merupakan hewan sejenis belalang, namun tidak mengeluarkan bau seperti walang sangit. Cara walang daun ini melindungi diri adalah dengan bentuk tubuhnya yang berbentuk daun. 7. Cumi-cumi. Ketika cumi-cumi dalam bahaya, dia akan menyemburkan tinta ke musuh yang ingin memangsanya. 8. Trenggiling. Sistem perlindungan diri yang dimiliki trenggiling adalah dengan menggulung tubuhnya. Hal ini dilakukan trenggiling karena trenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. 9. Katak kayu. Katak kayu ini termasuk hewan yang unik dalam mempertahankan diri. Tubuh katak kayu akan membeku selama musim dingin. Saat musim panas dan es mulai mencair, tubuh katak kayu ini akan hidup kembali. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Manusia sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia salah satunya adalah kebutuhan hidup material antara lain adalah air, udara, sandang, pangan, papan, transportasi serta perlengkapan fisik lainnya. Ketika memanfaatkan hewan dan tumbuhan terkadang manusia memanfaatkannya secara berlebihan. Hal ini tentu saja mengakibatkan terganggunya kelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian tumbuhan dan binatang merupakan suatu usaha untuk melindungi mereka agar tidak terancam punah. Berikut beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Antara lain, 1. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan menanam bibit tumbuhan yang sudah langka. Bibit tumbuhan tersebut dapat ditanam dalam program reboisasi untuk mengisi lahan-lahan kosong. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, kebun raya, dan taman nasional.